Oke, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang dinamika atau hukum Newton. Nah, untuk menguasai materi ini ada salah satu konsep gaya yang sangat penting dipahami ya, yaitu tentang gaya normal ya. Nah, kita akan belajar menentukan gaya normal dalam berbagai macam situasi ya. Kita mulai dari yang paling sederhana yang mungkin kemarin sebetulnya sudah dicontohkan ya, di video yang lain sudah dicontohkan. Nah, tapi kita ulang lagi ya supaya kalian lebih paham ya. Nah, misalnya kita punya sebuah benda seperti ini. Nah, sambil latihan kita akan jelaskan juga definisi-definisinya ya, atau konsep-konsep dasarnya. Nah, pertama adalah tentang gaya normal, pengertian gaya normal sendiri ya. Secara bahasa, normal itu dalam hal ini berarti tegak lurus ya. Jadi gaya normal berarti artinya adalah gaya yang berarah tegak lurus. Tegak lurus dengan apa? Tegak lurus dengan bidang sentuh. Misalnya gini, ini ada balok nih yang hitam, ini ada balok, kemudian ada bidang datar. Bidangnya mendatar, jadi sentuhannya mendatar ini ya. Nah, maka arah gaya normalnya itu tegak lurus dengan bidang itu ya, tegak lurus ya, menjauhi permukaannya. Jadi kalau bendanya di atas, berarti gaya normalnya kita gambar ke atas gitu. Nah, seperti itu ya, kita lambangkan saja dengan huruf N ya. Beberapa buku menggunakan F, N gitu ya. Nah, saya singkat saja pakai N gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di benda ini juga, karena anggap nih asumsinya di permukaan bumi gitu ya, dia mendapatkan gaya berat ya, gaya gravitasi bumi ya. Tentu saja arahnya menuju pusat bumi, kita gambarkan pusat buminya di bawah. Nah, jadi gaya beratnya ke bawah. Nah, sistem seperti ini ya, balok seperti ini bisa kita gantikan gambarnya dengan sebuah titik saja. Nah, ini kita sebut dengan diagram benda titik ya. Kita ganti gambarnya jadi titik gini saja. Nah, kemudian ada gaya normal ke atas tadi ya. Nah, kemudian ini ada gaya berat ke arah bawah. Wih. Ya. Nah, sehingga pada arah vertikal atau arah sumbu Y ini, ya, karena kan benda yang seperti ini kan pasti diam kan ya, nggak mungkin dia naik turun gitu ya, nggak ada gaya lain yang bekerja, tidak juga sedang bergeser kiri kanan ya. Nah, pada arah sumbu Y berarti resultan gayanya sama dengan 0. Berarti kita tuliskan sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0 ya. Nah, berarti ke atas ada N, ke bawah ada W. Jadi N min W sama dengan 0. Nah, berarti kita dapatkan N ya sama dengan W ya. Besar gaya normalnya sama dengan gaya berat. Nah, tolong hati-hati. Ini contoh ini biasanya memang pertama kali diberikan. Nah, karena mungkin kesan pertama begitu meresap ya dalam jiwa begitu. Nah, sehingga banyak sekali ya teman-teman kalian itu yang kondisinya bagaimanapun nanti kalau kayak gaya normal tuh jadi sama dengan W. Hati-hati ya, nggak seperti itu. Ini kalau kondisinya begini saja, N itu sama dengan W ya. Nah, contohnya gimana yang lain? Nah, ya ada 3 gambar yang lain di sini ya. Nah, yang tidak berlaku lagi N sama dengan W ya. Contohnya yang kedua, yang di kiri bawah ya. Kita akan mulai dari sini. Kita lanjutkan di sini ya. Maaf, ini tadi ada salah menulis ya. Di sini harusnya bukan N yang ke bawah, ini gaya berat W ya. Gitu ya. Nah, misalkan gambar yang kedua ini ya, yang di bawah yang pertama tadi ya. Nah, kita lihat di sini ada gaya lain F ya. Jadi misalnya ada balok di bidang datar diinjek gitu misalnya ya, atau kalian naik di situ di atasnya ya, sehingga ada gaya tambahan, ada F ke bawah. Nah, kita gambar ulang gaya berat, tentu saja tetap ada seperti gambar yang sebelumnya, ada W ya. Nah, kemudian ada gaya normal tentu saja ya. Tegak lurus bidang, ingat-ingat ya, ke arah, nah dalam konteks ini berarti ke atas ya, ini N. Nah, berarti sekarang ada pada benda ini ada 3 gaya, ada F ke bawah, ada W ke bawah, ada N ke atas. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram benda titik ya, misalnya ya. Nah, karena ini kan dinamikanya partikel nih sekarang dianggap sebagai benda titik ya. Nah, maka ke bawah ada W, kemudian ke bawah lagi ada F, kemudian ke atas ada N. Nah,
Berarti masih dengan cara yang sama seperti tadi, sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0, begitu ya, kan tidak bergerak naik turun. Nah, maka kita akan dapatkan N ada ke atas, kemudian dikurangi yang ke bawah ada W, kemudian dikurangi, kan ada ke bawah lagi ada F ya, sama dengan 0. Nah, tinggal pindah ruas, kalian akan dapatkan berarti N-nya sama dengan apa? Sama dengan W ditambah dengan F. Gitu ya. Nah, oke, bisa dipahami? Oke. Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, sekarang F-nya ke atas ya. Ya, sama aja, mirip dengan tadi ya, prinsipnya sama. Ini gambar ulang, ada W ke bawah. Nah, kemudian tentu saja ada N yang ke atas. Nah, kalau kita gambarkan sebagai benda titik seperti tadi ya, titik di sini. Nah, W ke bawah. Hati-hati, ada F-nya ke atas. Kemudian ada N ke atas juga. Nah, tentu ya kita akan bahas untuk kondisi di mana bendanya belum keangkat ya, bendanya belum keangkat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah ketika F-nya itu masih lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan juga OPS, lebih kecil dari W. Nah, kalau F-nya lebih kecil dari W artinya bendanya nggak keangkat. Nah, artinya dia masih terpenuhi kondisi sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0, gitu ya. Sigma F-nya sama dengan 0. Nah, berarti tinggal persamaannya kita tulis, ada N ke atas. Nah, sekarang ada F ke atas juga, ada temennya N itu ya. Kemudian min W ke bawah sama dengan 0. Ya. Nah, sama dengan yang tadi, pindah ruas kita akan dapatkan N sama dengan, sama dengan W dikurangi dengan F. Oke, bisa dipahami? Oke, sip. Oke, lanjut ke gambar yang keempat. Nah, perhatikan, ini gambarnya F-nya sudah agak miring ke bawah nih ya. Nah, udah mulai nih, ada tantangan lebih. Oke, bertahap ya kita belajar ya. Nah, sama seperti yang tadi, kita gambar ulang. Nih ada W, nah, kemudian ada N ke atas ya. Nah, kemudian ada F miring gitu. Nah, sama langkahnya biar memudahkan analisis. Nah, kita gambar lagi, gambar dengan sebagai benda titik, ada W ke bawah, ini ada N ke atas. Kemudian ada F. Nah, begitu arahnya miring begitu. Nah, perhatikan F ini membentuk sudut nih. Nah, ini theta maksudnya ya, tetanya di sini. Theta itu antara F dengan garis mendatar. Nah, garis mendatarnya di sini. Nah, berarti tetanya di sini. Nah, caranya kalau ada gaya yang miring begini, nah, kita uraikan, kita proyeksikan gitu ya bahasa kerennya ya. F itu kita uraikan kedua arah yang saling tegak lurus, yaitu ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X, ke arah yang sejajar bidang ya, dan ke arah yang tegak lurus bidang. Kita uraikan ya. Nah, ke arah sini. Nah, ini ada komponen F yang sejajar dengan bidang, yang diapit sudut. Itu adalah, ingat, samping dibagi miring, itu kan cos. Iya, betul sekali. Berarti ini F dikali dengan cos. Nah, ini adalah komponen yang tegak lurus bidang, yang jauh dari sudutnya. Itu adalah F dikali dengan sin theta. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya sama seperti tadi, tinggal pakai sigma F ke arah sumbu Y sama dengan, jadi ulang lagi persamaan ke arah sumbu Y-nya, sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0. Nah, ke arah sumbu Y perhatikan ke atas ada N, ke bawah ada W, ke bawah ada F sin. Berarti kita akan punya N dikurangi dengan F sin ya, dikurangi dengan W sama dengan 0. Nah, pindah ruas kita akan dapatkan N sama dengan W ya, pindah ke kanan W-nya. Nah, F sin-nya juga pindah ke kanan jadi F sin. Oke, cukup jelas? Oke, mantap. Oh, ada yang bertanya tentang gimana sih itu F sin F cos? Sebentar, kita uraikan ya.
Nah, untuk adik-adik yang lupa dengan tadi ya penjelasan sin cos tadi itu ya, proyeksi, kita ingat pelajaran trigonometri dasar seperti ini. Ada sudut theta ya yang diapit oleh sisi samping ini, samping SA, saya sebut SA samping, SA atau samping. Kemudian ada sisi miring ya, mi, kemudian sisi depan. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di sini ya. Siku-siku di sini. Nah, maka diingat-ingat lagi ya definisinya untuk cosinus ya. Cosinus theta itu adalah ya, cosinus itu sisi yang samping dibagi sisi miring ya. Maka dengan kaidah matematik yang sudah kalian pahami, kalian bisa tuliskan juga bahwa sisi yang samping itu sama dengan apa? Sama dengan sisi miring, ya kan ya? Dikali dengan cosinus theta. Gitu ya. Nah, sementara sinus ya, sin biasa kita tuliskan sin theta. Nah, itu kan sama dengan apa? Sisi depan ya dibagi dengan sisi miring. Dengan cara yang sama, kalian akan dapatkan sisi depannya itu berarti sama dengan apa? Sama dengan sisi miringnya dikali dengan sin theta. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gimana prakteknya di konsep gaya yang tadi, proyeksi gaya? Kita lihat sebentar lagi ya. Nah, sekarang kita lihat contoh, misalnya ini ada gaya F ya. F di sini arahnya miring ya, persis dengan yang miring yang sebelah sini ya. Nah, kemudian kita akan uraikan si F ini. Lihat nih ada sudut theta di sini ya, mengapit diapit oleh F dan nah yang ke arah sini misalnya ke arah sumbu X kita sebut Fx gitu ya. Nah, yang ini ke arah sumbu Y, proyeksi ke arah sumbu Y ini kita sebut dengan Fy. Nah, kalau kalian perhatikan Fy ini kan panjangnya sama dengan ini, sisi putus-putus penutup segitiga ini ya. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, sehingga dengan cara yang sama seperti tadi kan kalian tahu dong ya. Nah, cosinus theta itu akan sama dengan ya sampingnya itu fx kan, sampingnya ini yang merah ke kanan ya, dibagi dengan sisi miringnya f. Nah, maka dengan cara itu kita akan dapatkan fx sama dengan apa? Sama dengan f cos theta. Nah, dengan cara yang sama juga kita akan dapatkan sin theta sama dengan sin samping depannya itu yang ini putus-putus biru itu ya. Nah, sama dengan yang merah ke atas itu Fy. Nah, berarti Fy dibagi dengan F. Ya. Nah, berarti kita akan dapatkan ya ini Fy-nya jadi sama dengan F dikali dengan sin theta. Nah, begitu ya. Sip. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan itu kalian bisa jadi lebih mengerti ya. Nah, kita akan masih lanjutkan beberapa contoh untuk gaya normal. Oke, kita lihat contoh lagi. Masih menentukan gaya normal ya. Nah, caranya langkah pertama tetap saja gambar gaya berat dulu ya, vertikal ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian, ingat-ingat, gaya normal itu arahnya tegak lurus bidang. Bidangnya miring ini ya. Nah, bidangnya miring seperti ini, berarti gaya normalnya tegak lurus ke sana. Nah, gitu. Oke, nah, udah nggak ada gaya lain yang lain lagi ya. Nah, ini nggak ada gaya gesekan ya, belum kita bahas gaya gesek nanti saja ya. Cuma dua ini aja. Nah, sekarang arahnya nggak sejajar nih, lumayan nih kita proyeksikan nanti ya. Nah, kita gambar ulang seperti yang tadi. Nah, perhatikan saya sudah gambar diagram benda titiknya. Ini kita gambar sebagai titik, gaya beratnya ke bawah, gaya normal tegak lurus bidang. Bidangnya saya gambar yang hijau ini ya. Nah, maka karena bidangnya yang hijau ini ya, ini yang akan kita sebut sumbu X-nya. Nah, otomatis nanti sumbu Y-nya yang ke situ. Ya, sumbu Y positifnya yang searah dengan N ya, dengan normal. Nah, maka kalau udah seperti ini, yang perlu kita proyeksikan adalah gaya yang arahnya tidak di sumbu X, juga tidak di sumbu Y. Berarti yang mana? Ya, yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan bidang. Jadi yang diproyeksikan yang W yang ini ya. Nah, hati-hati nih ya. Kita lihat, ada sudut theta di sana. Nah, berarti kalau kita gambarkan, tetanya itu di sini. Ya.
Nah, kemudian kalau kita teruskan nih N ke bawah sana, ya. Nah, otomatis ingat-ingat kalau ini theta di sini, nah, berarti yang di sini adalah 90 min theta, ya. Pakai angka aja biar gampang ya kalau kalian susah memahami itu. Ini misalnya tetanya 30 derajat. Otomatis kalau ini theta 30 derajat, nah ini siku-siku di sini, ya, di sebelah sini berarti 60 ya. Oke, kalau itu 60 berarti yang ini siku-sikunya kan, penyikunya 30. Oh, berarti ini theta juga. Gitu. Dah, gitu. Kalau udah gitu, nah ini berarti proyeksi yang sejajar, yang diapit atau di sampingnya sudut. Yang di samping. Kalau yang samping itu sin apa cos tadi ya? Samping itu iya cos. Berarti ini W dikali dengan cos. Nah, otomatis yang seberangnya ya, yang sini yang ke arah sejajar bidang miring berarti ini adalah W dikali dengan sin. Betul sekali. Ya. Nah, tujuan kita adalah menentukan gaya normal. Nah, ingat-ingat gaya normal itu yang mana? Yang ke arah sumbu Y. Berarti kalian pakai itu sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0. Nah, ke arah sumbu Y hanya ada dua gaya. Ke arah sana ke atas tuh N, ke lawannya tuh W cos. Berarti nanti kita akan punya N min W cos sama dengan 0. W itu gaya berat ya, weight ya, makanya W sama dengan N-nya sama dengan W dikali dengan cos. Nah, sudah dapat ya. Oke, bisa ya, sip. Satu contoh lagi deh setelah satu ini. Nah, ini dia contoh yang mirip sebetulnya ya, mirip dengan yang tadi, mirip yang di atasnya itu ya. Nah, tetapi ada tambahan F ke sana. Nah, jadi gampang ya, kan ini contoh ini harapannya kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Kita pandu. Nah, sekarang sama seperti yang tadi kita gambarkan diagram benda titiknya ya. Gambar gaya berat ke bawah, gaya normal tegak lurus bidang ke sana, ke atas. Kemudian ada F. Sekarang neken benda tegak lurus bidang, berarti di sini ada F. Nah, gitu. Gampang lah ya. Nah, udah sama kayak tadi nih tetanya di sini ya. Berarti nanti kalian dapat proyeksinya ya. Nah, yang ke arah tegak lurus bidang. Nah, tegak lurus bidang. Di sampingnya ini kan tetanya di sini ya. Ini apa tadi? W cos ya. Ini agak cepet ya karena udah sama dengan yang atasnya. Nah, ke arah sana ini W sin, yang ke arah miringnya yang W sin ya. Nah, ingat sumbu X-nya yang ke sini tegak sejajar bidang, sumbu Y-nya yang tegak lurus bidang. Nah, kalau sudah kita kerjakan sama dengan tadi caranya, sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0. Nah, ada ke atas ada N sendirian, ke bawah ada W cos ya. W cos, kemudian ke bawah juga ada min F ya. Jadi sama dengan 0. Nah, jadi ketemu N-nya sama dengan W cos ya ditambah dengan F. Oke, nah segitu dulu ya contoh-contoh tentang gaya normal. Mudah-mudahan jadi dasar yang bagus buat kalian mempelajari atau memahami sistem hukum Newton atau dinamika secara umum ya.